Alhamdulillah, di sini kami akan berbagi mengenai buku yang saat ini kami praktekkan di yayasan kami, yaitu Kibar ya. Sebenarnya buku Kibar ini memang sudah lama sekali kami siapkan sejak saya membantu ayahanda mengajar TPQ di Yogyakarta. Jadi setiap kami mengajar itu selalu mendapatkan kendala mengenai makhorijul huruf yang hampir sama bunyinya. Ya, jadi sehingga buku yang kita praktekkan sekarang ini kita awali dengan makhorijul huruf yang hampir sama bunyinya atau bentuknya. Sehingga di yayasan kami ada dua metode yang kami praktekkan. Iqra itu tetap kami praktekkan di TPQ-nya ya sore hari, kemudian juga pengajaran Al-Quran bahkan untuk dewasa ya, kita namakan programnya dengan tampil. Jadi sebelumnya kami perkenalkan dulu lembaga-lembaganya di dalam program-program yang kami laksanakan saat ini. Program di yayasan kami yang original, yang dari awal kami kelola adalah TPQ atau TPA ya. Kalau di tempat kami TPA sebenarnya ya, tetapi lalu berkembang menjadi TPQ ya, tidak ada masalah ya namanya ya. Bahkan metodenya juga kita tidak masalah, apapun metodenya, maka kita akan tetap konsekuen bahwa tujuannya adalah Al-Quran. Kemudian ada lembaga tartil, itu kita menangani remaja dan dewasanya yang belum menguasai atau belum mampu membaca Al-Quran atau mungkin akan mentahsinkan. Nah ini kami laksanakan pagi dan sore. Kalau TPQ mungkin seperti di seluruh Indonesia ya, sore hari biasanya. Kemudian untuk Kibar sendiri, TK Kibar ini kami laksanakan pagi sebagai TK pagi ya. Jadi seperti TK pagi di mana kami mempersiapkan anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran sebagaimana di TPQ, ditambah dengan materi-materi persiapan untuk masuk SD. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga ada berhitung, membaca, menulis, dan bahkan kreativitas dan sebagainya. Di sini saya ditemani koordinator kegiatan sehari-hari, Mas Royhan, yang mungkin tadi sudah connect ya dengan Mas Royhan namanya, beliau koordinator atau kepala untuk sekretariatannya ya. Kemudian koordinator untuk pengajaran di Taman Kanak-Kanak TK Kibar ini ada Miss Nurul. Mohon maaf kami memanggil guru itu Miss ya, Miss Nurul, dan wakilnya adalah Miss Mita. Kalau saya biasa dipanggil Bu R. Kan Miss Nurul. Jadi saya selalu harus ditemani mereka ini karena barangkali nanti ada hal-hal yang bersifat teknis bisa ditanyakan, itu terkadang mungkin saya malah tidak setiap saat. Mungkin bisa kita mulai dengan pendekatan metodenya atau ada hal lain yang akan ditanyakan.
Ya, bisa Langsung saja. dimulai. Ya, langsung saja. Kami dengarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami mulai. Pengenalan metode KIPAR ya. Buku KIPAR ini sebenarnya saya mulai dari buku A karena buku A ya. Ini kita kenalkan anak-anak ini membaca langsung dengan huruf sambungnya. Jadi sa dengan sa, di mana dua huruf ini hampir sama bunyinya, maka kita dampingkan. Kemudian sa dengan sya, sya dengan so dengan do dengan zo. Jadi hampir sama bunyinya atau hampir sama bentuknya kita awalkan, kemudian juga kita kenalkan langsung sunya, sehingga kita harapkan anak-anak ini mampu menguasai lebih cepat dan lebih dini mereka bisa peka dengan perbedaan huruf yang hampir sama tersebut. Nah, akan tetapi di perjalanan, karena kami ini pilot projectnya adalah taman kanak-kanak, ini ternyata anak-anak TK ini tidak begitu mudah. Kalau langsung huruf yang diperkenalkan itu adalah huruf sambung, sehingga kita tambah bukunya dengan buku pra yang sebelumnya yang warna pink ini. Ya. Jadi memang kalau kita menghadapi murid yang sudah menguasai huruf hijaiyah, ini memang buku pra ini memang tidak diperlukan, sehingga sudah benar kalau Ustaz Febri 114 halaman atau 140 hari insya Allah. Nah, kemudian pengenalan yang selanjutnya setelah makharijul huruf-huruf hijaiyah ini semua lengkap A sampai dengan ya. Sa atau sa ya, pertamanya, kemudian terakhirnya badana, semuanya dikuasai oleh murid. Dibolak-balik mereka tidak lupa. Ini kita akan tambahkan dengan mat panjang. Jadi kasrohnya nanti. Jadi pendekatannya adalah fathah, kemudian mat, fathah, mat, kemudian fathah, tanwin. Jadi an seperti itu, ba. Jadi terasa ini lebih mudah bagi anak-anak untuk mempraktekkan, karena biasanya memang setelah mereka mengenal i dan itu kadang beberapa anak agak bingung, sehingga kita kenalkan seperti itu, fathah, mat, kemudian fathah, tanwin. Setelah itu baru kita kenalkan kasroh dan kasroh tanwin. Dan kemudian baru domah dan domah tanwin, seperti itu. Nah, kemudian untuk buku berikutnya adalah buku B. Itu kita menekankan selain a itu ini juga qalqalah, sehingga kita harapkan anak didik mampu menguasai qalqalah dengan benar, mana yang qalqalah, mana yang tidak, sehingga kaf sukun dengan qaf sukun itu kita dampingkan, juga dengan hamzah sukun itu kita dampingkan. Kalau di Iqra itu kita beri titian dengan baju di toko ya. Untuk qalqalah itu di Iqra kita kenalkan dengan baju di toko. Jadi kalau menghadapi sukun ba, jim, dal, to, qaf itu dibaca qalqalah atau mantul gitu ya. Kemudian untuk buku yang terakhir, buku C, ini kita kenalkan yang lebih dalam lagi mengenai ifa, kemudian iklab, idgham dan sebagainya, dan diakhiri dengan Fatihus Suwar. Jadi bacaan-bacaan yang sekiranya
tidak ditemui pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya, karena kita tidak mengenalkan huruf hijaiyah secara utuh ya, secara fokus dari alif ta sampai dengan ya. Maka Fawatihus Suwar yang diawali dengan huruf-huruf yang tanpa harokat ini kita fokuskan supaya anak-anak mampu menguasai dengan baik dan bahkan sampai dengan matnya, yaitu alif lam mim itu berapa harokat, kemudian terakhir juga ya ain sod misalnya seperti itu. Sehingga nanti kita harapkan anak-anak ini akan mampu membaca Al-Quran dengan fasih sesuai dengan tuntunan tajwidnya, walaupun mungkin secara nafas itu ya belum seperti orang dewasa, dan mungkin juga secara tempo itu masih mungkin kadang agak terbata-bata, itu kita maafkan. Jadi misalnya anak-anak membaca ayat Al-Baqarah misalnya kita la raiba fi, misalnya seperti itu kita tolerir daripada sepertinya anak ini lancar tetapi ternyata panjang pendeknya ini tidak karuan. Karena kalau panjang pendek ini tidak konsisten, tidak konsekuen ya, tidak taat, itu akan lebih sulit dibenerin ya, dibetulkan daripada mungkin hukum bacaan yang lainnya. Jadi sudah praktek, mungkin juga di Sumbar juga terjadi seperti itu. Kelihatan ini bacaannya lancar anak ini, tapi panjang pendeknya kurang betul. Ini sulit sekali kita menerinya, ya, sulit sekali. Dibanding mungkin ada kekurangan huruf ya, memang keterbatasan anak. Terkadang kita menghadapi anak-anak yang cedal itu juga kadang kita juga akhirnya kita tolerir. Oh, asal ini dia bisa membedakan, misalnya dia maksudnya ini adalah lam bukan ro ya misalnya, atau ro ini bukan lam, ini juga kita tolerir. Jadi ro juga dibaca lo, nah ini berarti dia tahu bahwa ini sebenarnya bukan lam karena dia baca lo. Jadi seperti itu. Kan tetapi kita tidak mentolerir terhadap dua huruf yang sebenarnya berbeda, dua huruf yang lainnya ya selain lam ini ya dibaca sama, itu kita mesti harus membenarkan ya, misalnya ha ya harus ha, oh ya harus ho dengan go ini juga harus benar ya, kalau ho seperti ini, kalau go seperti ini, sa dengan sa ini juga harus benar. Sa, sya itu memang harus berbeda. Ini tidak bisa ditolerir karena bisa dilatih kalau yang untuk itu. Cuman kalau yang ro, lam dan ro ini memang kemungkinan lidahnya memang belum bisa seperti anak yang lebih besar. Jadi yang bisa kami bagikan di sini ini untuk anak-anak yang usia memang taman kanak-kanak, karena kita di sini memang pilot projectnya anak-anak TK, dan kalau SD ada di sore harinya TPQ itu SD itu juga sekarang ini alhamdulillah kebanyakan sudah anak-anak SD yang kecil ya, SD 1 dan 2. Kalau awal-awal TPQ atau TPA kami dulu kita dirikan, ini anak kelas 5 SD, 6 SD, bahkan SMP ada yang belum mampu baca Al-Quran ini ya beberapa, tetapi setelah kesini-sini ya alhamdulillah mungkin sudah marak TPA di mana-mana, TPQ di mana-mana, sehingga sekarang ini kita santri-santri kita ini SD pun TPQ pun hanya santri kelas 1 dan 2. Kemudian kalau berkait dengan sekolah-sekolah SD yang kita selenggarakan dengan buku kita, ini juga kita laksanakan secara privat ya, secara privat satu persatu, sehingga memang memerlukan guru yang relatif lebih banyak. Memang ada beberapa tempat yang agak kerepotan dengan tenaga pengajar yang kurang, itu memang
kita persilahkan untuk memakai sistem klasikal mungkin ya, klasikal. Kalau Iqra ini sudah ada peraga klasikalnya, kalau Kibar ini sudah pernah ada, tapi memang saat ini baru kita akan revisi kembali seperti apa nanti peraganya. Jadi seperti itu teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu pengajar semua, ini guru-guru SD semua ya, saya malah belum pernah mengajar SD. Jadi alhamdulillah semoga pengalaman kami selama mengajar taman kanak-kanak ini akan bisa diterapkan di sekolah dasar ya, tentu dengan sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena walaupun sama-sama taman kanak-kanak itu pun juga tidak akan sama satu daerah dengan daerah lain. Misalnya di Bontang, LNC Bontang itu juga ada taman kanak-kanak yang hampir mirip persis seperti di Kibar di Jogja. Ini juga ada beberapa perbedaan sesuai dengan sekolah masing-masing, sesuai dengan ketersediaan tenaga pengajar masing-masing. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa tenaga pengajar di Yogyakarta ini berbagai macam bidang ilmunya ya. Jadi siapa saja yang saat ini sedang berkuliah di Jogja, kami memberi kesempatan untuk menempa pengalaman di TK Kibar Jogja ini. Sehingga memang guru-guru kami dari berbagai daerah. Kalau dari Sumbar ini kebetulan dari Medan ada. Kalau Miss Nurul ini tadi yang saya perkenalkan ini dari Lampung, ya, dari Lampung. Jadi seperti itu kami di sini mendapatkan guru ini memang alhamdulillah kita lebih mudah, memang relatif lebih mudah mendapatkan untuk guru-guru taman kanak-kanak ini karena dari berbagai daerah sudah datang ke Jogja untuk kuliah dan kami memberi wadah untuk berlatih berdakwah dan menempa pengalaman sehingga nanti mereka kalau misalnya lulus nanti bisa mempraktekkan ya, memanfaatkan ilmu yang selama ini mereka dapatkan di Jogja. Indonesia sekali begitu ya mungkin ya. Jadi memang Kibar ini saya beri nama Kibar ini memang ingin tujuannya supaya ya bisa berkibar begitu ya, dengan metode ini berkibar bermanfaat untuk anak-anak khususnya. Dan Kibar ini juga merupakan singkatan, sebenarnya kita ingin anak-anak itu bisa kreatif, inovatif, brilian, aktif, religius seperti itu. Kalau di taman anak-anak di TK kami itu menjadi semacam chance ya. Jadi kayak itu Kibar, terus kreatif, inovatif, brilian, aktif, religius. Kibar, yes, ya, semacam itu. Kemudian ini ngapain sih itu R-nya itu kayak gitu bendera ya memang kita kan Indonesia ya. Kita Indonesia, kita dimanapun ya kita harus ingat Indonesia ya. Kita nggak usah maksudnya memang mengingatkan saja bahwa kita ya mesti harus menyuarakan, harus mendakwahkan Al-Quran ini di mana-mana. Kemudian juga memang saya bendera Indonesia. Ini bendera Indonesia ini simple. Jadi kita mesti tanamkan anak-anak tentang nasionalisme, ya, tentang nasionalisme. Kalau mungkin guru-guru ada yang bisa ada sebentar kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah keluar ke sekolah Indonesia di luar negeri ya, sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri itu
mungkin agak terpesona, apa ya? Ya kita bangga begitu karena mereka ini terkadang lebih nasionalis dari kita. Misalnya pada suatu pesta atau acara-acara di sekolah-sekolah, agenda di sekolah itu mungkin kalau anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah di Indonesia itu menyanyikan lagu-lagu Barat, misalnya seperti itu, dance dan sebagainya macam-macam. Tetapi hampir semua sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri itu mereka selalu membawa budaya kita. Jadi mereka tariannya itu tari Bali, tari apa itu dari Jawa Barat itu ya, Jaipong misalnya. Kemudian guru-guru itu tampil itu nyanyi lagu-lagu Indonesia juga. Kalau kita mungkin di sini, ngapain kok tampil lagu, guru tampil lagunya seperti itu. Jadi misalnya lagu-lagu Indonesia lah. Indonesia tanah air beta. Nah, itu tampil di mana-mana. Jadi kita sendiri yang di Indonesia ya, mari kita mengindonesiakan anak-anak kita. Kita tanamkan keindonesiaan kita ini dari sejak awal untuk mereka bisa mewarnai nanti yang mewarnai Indonesia itu ya dengan apa yang sudah kita beri, bekal yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Jadi kibar seperti itu supaya berkibar saja ya, supaya berkibar. Kemudian yang kedua tadi ya, seberapa cepat seperti itu ya, seberapa cepat ini sebenarnya juga bergantung dengan banyak hal mestinya ya, tidak hanya satu hal, tidak hanya metode, tetapi juga kondisi anak. Kondisi anak itu seperti apa? Kemudian juga kemampuan guru itu bagaimana? Itu juga mempengaruhi. Kami di Jogja itu beberapa anak ya, kita ajarkan Iqra. Ini ada yang bisa cepat sekali, bahkan ada yang tidak sampai 1 semester ini sudah Al-Quran. Caranya adalah ikuti buku petunjuk, ikuti petunjuknya. Jadi banyak sekali pengajar-pengajar ini yang menerima sebuah buku lalu hanya menggunakan saja, tidak mengindahkan petunjuknya. Mungkin sama dengan kita beli HP atau kita beli apa gitu kan, mungkin males petunjuknya seperti apa itu, kita males kalau sedikit ada masalah, baru kita mungkin kita tengok atau kita bawa ke bengkel, ternyata sebenarnya hanya karena kita tidak mengindahkan petunjuk. Itu dalam Iqra itu kan sudah ada petunjuknya, panduannya bahwa anak ini yang kecerdasannya mungkin dianggap lebih, ini tidak harus secara urut dan harus semuanya dibaca sehalaman penuh, itu kan tidak. Ya. Jadi sekiranya nanti sudah menguasai kira-kira apa ya, misalnya dia dari rumah juga tidak dari nol sudah belajar, itu juga tidak selalunya dari Iqra halaman 1 itu akan mengorbankan waktu dan mungkin orang tua juga kecewa, sehingga ada placement test halaman terakhir Iqra itu Abaqarah. Bisa saja anak itu hari pertama dibukakan buku Iqra halaman terakhir Abaqarah dan seterusnya sebelum terakhir, itu nanti dibolak-balik kalau dia sudah menguasai lah. Kenapa harus kita ajarkan dari mulai Aba kemudian Bata, ini anak akan bosan, ini akan bosan dan orang tua akan kecewa. Dan tentu waktu juga tidak efektif. Kemudian Iqra 2 ini kan mudah sekali ya. Kalau sudah menguasai Iqra 1, tentu Iqra 2 ini akan sangat mudah, sehingga huruf bersambung ini juga tidak harus semuanya ya. Beberapa saja, beberapa baris. Kalau sudah halaman berikutnya, sampai dengan misalnya buku 3 ini juga masih relatif mudah, dan beberapa guru mengalami tidak tepat mengajarkan. Misalnya anak keliru membaca huruf misalnya kata ba, itu dia keliru kata ta. Nah ini
sebaiknya ini menurut saya ya, kalau mungkin kondisi lain di tempat lain mungkin berbeda ya, bisa saja ya. Tapi pengalaman kami ini kata yang ini titiknya satu misalnya di sini, jadi bukan ta, apa coba k, nah dia lalu ingat ba, ya betul, baru disuruh ulang ka, coba ulang dari k, ba. Jadi jangan kalau salahnya di belakang itu jangan dari depan disuruh ulang. Nanti kalau ayat-ayat yang lebih panjang ini kan kasihan ya, kalau misalnya buku sudah Iqra berapa ya, 5 misalnya. Nah misalnya wa kana Allahu bihim alima. Salahnya itu hanya alima, dibaca aliha. Ulangi coba dari wakana. Capek deh itu yang istilahnya. Nah, jadi seperti itu, kita bukan tergesa-gesa, bukan, tetapi kita mengefektifkan waktu. Maka kenapa dulu Iqra itu menjadi viral, waktu itu viral karena mampu mengantar anak, mampu membaca Al-Quran lebih cepat. Tetapi juga tidak dengan lugunya kita mengajar seperti itu. Terhadap anak-anak tertentu ini memang harus tripnya itu pasti berbeda. Jadi anak yang beda itu juga tidak selalu sama anak satu dengan yang lain. Kemudian memang yang kedua timingnya waktu itu sebelumnya kan Baghdadiyah ya, selama mungkin bahkan ratusan tahun. Lalu Iqra hadir. Nah ini alhamdulillah kita bisa menggerakkan teman-teman Nusantara, karena Iqra ini Iqra ini muncul dari suatu gerakan yang waktu itu kita termotivasi karena banyaknya anak Islam di Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran, sehingga kita mengejar waktu supaya ini ayo sebanyak-banyaknya nanti kita bisa bimbing, sehingga mohon maaf ya untuk huruf-huruf yang mungkin agak susah itu memang sambil jalan tidak harus fasih sekali sebagaimana orang dewasa sampai fasih sekali baru naik ke Iqra berikutnya, itu tidak. Sehingga nanti bisa kita hal-hal yang sekiranya bisa dilatihkan sambil jalan di tengah proses itu kami bisa mentolerir. Ya. Jadi seperti itu sehingga anak dan orang tua itu bangga anaknya cepat Al-Quran, walaupun mungkin IFA-nya itu tidak maksimal karena mungkin IFA non-syukur kami menghadapi tak dan menghadapi jim itu kan berbeda-beda. Itu kalau untuk anak yang sudah kira-kira seperti ini kira-kira tidak dibaca ilhar ya seperti itu. Ya untuk kecepatannya untuk kecepatannya itu semuanya tergantung masing-masing Pak. Tetapi kalau kita mulai yang kibar ini dari A, lalu A, B, C, ya insya Allah lebih cepat ya. Jadi anak bisa belajar dari mulai A, bahkan mungkin orang dewasa bisa dari mulai A, walaupun mungkin belum pernah belajar huruf tunggalnya, asal dia mempunyai pemahaman yang lumayan gitu ya. Itu insya Allah lebih cepat. Kalau untuk Iqra sendiri ini kalau belum pernah belajar sebelumnya, ini memang harus dari mulai buku 1, Iqra 1. Harus mulai dari Iqra 1. Tidak bisa Iqra 2 karena Iqra 2 itu halaman pertama ini sudah belasan huruf ada di halaman pertama Iqra 2, sehingga tidak mungkin kita belajar Iqra itu dari mulai Iqra 2. Karena buku Iqra itu dibuat dari mulai Iqra 1. Yang kibar ini kita buat dari mulai kibar A, sehingga hanya 2 huruf pada halaman pertama buku A. Hanya 2 huruf. Kemudian tambah satu lagi. Oh, ternyata untuk anak TK kok kesulitan. Kita tambah buku lagi. Dinamain apa ya? Udah ABC. Ya peralah berarti kira-kira seperti itu. Dan isinya adalah huruf
tunggal sehingga memudahkan santri TK untuk belajar membaca dari mulai huruf tunggal siapapun anaknya. Maksudnya di sini walaupun anak ini kelihatannya mampu, kelihatannya laporan dari orang tuanya biasanya anak kami sudah kibar di rumah, sudah kibar B, sudah kibar C, itu tetap kalau yang di TK kami tetap dari mulai pra, tetapi itu tadi triknya kita percepat. Gitu ya. Jadi untuk anak yang sudah Al-Quran, ini kita berikan buku semacam buku prestasi, di mana buku itu bisa digunakan oleh orang tua untuk menyimak tadarusnya. Jadi nanti di sekolah dibawa, kemudian kita diteruskan oleh guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka kallazina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'mina qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'unadil kadzibin sama'unadil qaumin qaumin akharina lam ya'tu Shadaqallahul azim. Jadi seperti itu, masih terbata-bata, tetapi tetap kita tolerir. Nantinya kalau dia sudah sering bertadarus akan lebih lancar. Kalau untuk yang tidaknya ada yang penting nggak sih? Ya sama ya mu sama a Dia namanya. Hai Romam ma sama ma Mamun La Kuti aku sama Lakum Tikum Waliyatin. Berapa dia? halaman 12. Ya, sekarang ini ada tanda fathah tanwin. C halaman 2. Ya, tanda fathah tanwin kalau dia wakaf di belakang tidak dibaca tanwinnya, baca panjang, dibacanya da, ma, ro, jadi tidak dibaca dan, tidak man, tidak ron, ya. Coba sekarang dibaca dari awal. Wa aki Panjangnya wa aki. Wa aki kaida Tekan ma apa? Kalau tanwin di sini yang dibaca ma, kalau di sini ya hakim dibaca nak hakimah. Lagi. Fal he Ini huruf apa? Ada titiknya di bawah.
Ja. Zi. Tidak ada titiknya. Ri. Ya. Ti. Syu. Ini huruf apa? Titiknya 2 di bawah. Yus. Ra. Oke. Ini Fal. an. Si. Si. Pati. Ngas. Pa. Satu lagi. Wa. Ko. La. La sama ko. Wa. Ko. La. Ko. Ya. Kun. As. A sama huruf apa Az. ini? Wa. Ja. Oke. Sudah cukup. Baik, di sini saya akan sedikit mencontohkan untuk murotal yang kita pakai setiap hari. Jadi untuk surat-surat pendeknya kita menggunakan nada ros, dan untuk bacaan Al-Quran sendiri kita menggunakan nada nahawan. Saya akan sedikit mencontohkan untuk murotal dari nada ros, yaitu kita pakai 2 nada. Naik dan turun saja, karena itu untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa digunakan ketika anak-anak belajar menjadi imam sholat. Gitu ya. Baik, saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Saya akan mulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu contoh tadi surat Al-Fatihah untuk nada ros. Jadi kita pakainya 1-2-1-2, naik turun begitu. Nah, untuk nada nahawan tersendiri kita ada 3 tingkatan. Ada 1, 2, dan 3. Jadi naik, sedang, dan turun. Turunnya untuk mengakhiri. Gitu. Saya akan mengambil Al-Quran. Saya akan membaca surat Al-A'raf ayat 44. Saya akan mulai dari ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Ya, itu nada 1 sampai dengan nada 3. Jadi ketika ketemu dengan ayat lagi, kita ulang terus dari nada 1 sampai 3, 1 sampai 3. Gitu. Kurang lebih itu yang bisa sedikit saya contohkan tentang nada ros dan nada nahawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu 2 irama yang kita perkenalkan kepada anak-anak didik kita. Kita sebaik-baiknya untuk belajar Al-Quran dan belajar
mengajarkannya sebagaimana hukuman Al-Quran. Dan ingatlah bahwa metode ini hanyalah alat untuk berdakwah, ya. Sehingga kita tidak akan lupa bahwa tujuannya itu adalah Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.